Selamat malam, Pak. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis UMKM T-Box Kebab. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada Davina, yang kedua Inola, terus Andisa, terus Selvin, terus Sauki. Kalau si Sauki nggak ada kabar. Terus langsung aja di sini ada latar belakang. Kebab merupakan salah satu makanan khas Turki yang telah populer di Indonesia sejak tahun 2017 hingga 2024. Makanan ini terbuat dari daging yang dibumbui dipanggang di atas roti pipi. Kebab dapat disajikan dengan berbagai macam topping seperti sayuran, keju, dan saus. Perkembangan dunia bisnis yang berkembang pesat pada era globalisasi sekarang menuntut pelaku bisnis agar selalu kreatif dan inovatif dalam membuat sebuah strategi guna mendapatkan konsumen yang lebih banyak serta mempertahankan usaha yang telah dijalankan, tidak menutup kemungkinan eksistensi di dunia bisnis berpengaruh dalam mencapai pertumbuhan tertentu. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, berapakah modal usaha dari T-Box Kebab? Yang kedua, apa saja varian menu yang dijual di T-Box Kebab? Yang ketiga, berapa saja harga dari variasi kebab? Yang keempat, berapa kebab yang habis terjual per hari? Terus di sini ada profil usaha. T-Box Kebab adalah salah satu UMKM yang berlokasi di Jalan Kebon Kosong Raya nomor 115D 7 RT 7 RW 10 Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Terus di sini ada daftar varian harga kebab. T-Box menyediakan beberapa variasi dari kebab yang dijual, namun pada saat kami datang untuk wawancara dan membeli ada beberapa varian yang persediaannya habis. Terus di sini akan dilanjutkan oleh teman kami, Davina. Daftar varian kebab yang dijual. Yang pertama ada kebab original medium 10.000, terus ada kebab original large 15.000. Daftar varian yang habis yaitu kebab black, burger, kebab pisang, dan roti Mariam. Dari hasil wawancara, kebab habis terjual kurang lebih 150 pieces per hari dari jam operasional jam 5 sore sampai jam 11 malam. Cara membuat kebab. Yang pertama, pada selembar bahan kebab diisikan sayuran, makaroni, daging yang sudah teriris. Lalu beri saus sambal, saus tomat, dan mayones. Kemudian lipat kebab dan goreng kembali kebabnya agar renyah saat dimakan. Aspek legalitas. Dalam dunia usaha yang semakin kompleks dan kompetitif, legalitas bukan sekadar formalitas. Aspek hukum menjadi fondasi penting untuk melindungi bisnis dari konflik, membangun kepercayaan, dan memastikan operasional berjalan sesuai peraturan. Tanpa pemahaman dan penerapan hukum yang tepat, bisnis berisiko terganggu bahkan terhenti. Tetapi untuk UMKM yang kami teliti yaitu T-Box Kebab hanya memiliki surat izin usaha dari kelurahan setempat dan juga sertifikat halal. Dalam gambar T-Box Kebab tercantum juga logo halal. Aspek pasar dan pemasaran. T-Box Kebab menggunakan Instagram, WhatsApp, dan TikTok sebagai aspek pasar dan pemasaran UMKM-nya. Dari tiga media sosial tersebut adalah yang dipakai T-Box Kebab untuk berpromosi. Berikut juga terlampir untuk nama media sosial yang dipakai berpromosi. Itu ada Instagram, WhatsApp, dan TikToknya. Next, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Untuk aspek manajemen dan sumber daya manusianya, Kebab Kebab dikelola oleh pemilik yang mempekerjakan satu karyawan karena menurut pemilik untuk mengoperasikan UMKM Kebab Kebab cukup dengan hanya satu karyawan saja. Pengelolaan mandiri juga memberikan kontrol penuh terhadap kualitas produk dan layanan. Walaupun untuk karyawan Kebab Kebab sendiri juga harus multitasking dalam mengerjakan pekerjaannya, saat kami wawancara untuk menanyakan pada karyawan, pekerjaan mandiri itu masih bisa dijangkau oleh karyawan Kebab Kebab. Aspek teknik dan teknologi. Untuk aspek teknik dan teknologi, Kebab Kebab
belum menyediakan sistem bayar non-tunai atau cashless. Jadi untuk sistem pembayaran Tebobs Kebab masih memakai pembayaran tunai, tetapi untuk aspek teknik dan teknologi yang lainnya, Tebobs Kebab memakai Instagram, WhatsApp, dan TikTok untuk media berpromosi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Andisa. Aspek finansial. Dari hasil wawancara, terdapat informasi modal usaha dalam membuka usaha Tebobs Kebab. Berikut adalah rincian modal barang. Yang pertama ada gerobak kebab. Gerobak kebab adalah salah satu bagian penting dalam membuka usaha. Harga gerobak yang dibeli yaitu seharga 10 juta. Yang kedua, kompor. Kompor juga sangat penting dalam membuka usaha makanan. Harga kompor yang dibeli yaitu seharga 320.000. Lalu ada pemanggang daging. Pada usaha kebab, banyak pembeli yang penasaran dengan pemanggang daging kebab yang sangat berciri khas karena bentuknya yang sangat unik. Pemanggang daging yaitu seharga 1.500.000. Berikut adalah rincian modal bahan-bahan. Yang pertama ada daging sapi 2 kilo seharga 135.000. Kedua, kulit kebab tortilla ukuran sedang 1 pack dengan harga 18.000. Lalu yang ketiga ada kulit kebab atau tortilla ukuran besar 1 pack dengan harga 27.000. Lalu ada saus sambal 1 kilo seharga 23.000. Lalu ada saus tomat 1 kilo seharga 19.000. Lalu saus mayones 1 kilo seharga 28.000. Lalu mentega 1 kilo seharga 25.000. Makaroni 1 kilo seharga 20.000. Sayuran 1 ikat seharga 5.000. Berikut adalah rincian nama barang dan harga-harganya lalu beserta totalnya. Dari rincian tersebut terdapat total modalnya yaitu 12.300.000. Sewa tempat. Di sini adalah hasil dari sewa tempat yaitu 850.000 selama setahun. Lalu ada operasional. Di sini ada listrik 300.000, gas 22.000, totalnya 322.000. Lalu untuk karyawan gaji per harinya 80.000, untuk gaji per bulannya menjadi 2.400.000. Biaya tetap. Untuk menghitung biaya tetap yaitu yang pertama ada sewa tempat Rp70.833, lalu ada gaji karyawan senilai Rp2.400.000, lalu biaya operasional Rp322.000, lalu total biaya tetapnya yaitu Rp2.792.833. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami Inola. Untuk biaya variabel, hitung biaya variabel kebab sedang, yaitu kita hitung biaya kulit kebab sedang per piece-nya itu di 1.800, biaya saus sambal per piece Rp230, biaya saus tomat per piece Rp190, biaya mayones per piece Rp280, biaya mentega per piece Rp250, biaya makaroni per piece Rp200, biaya sayuran per piece Rp100, dan total biaya variabel kebab sedang 1.800 ditambah 230 ditambah 190 ditambah 280 ditambah 250 ditambah 200 ditambah 100 dan totalnya menjadi Rp3.550. Dan untuk hitung biaya variabel kebab besar, yang pertama itu ada biaya kulit kebab besar di Rp2.700, biaya saus sambal Rp345, biaya saus tomat Rp285, biaya mayones per piece-nya Rp420, biaya mentega per piece Rp375, biaya makaroni per piece Rp300, biaya sayuran per piece Rp200, dan total biaya variabel kebab besar 2.700 ditambah 345 ditambah 285 ditambah 420 ditambah 375 ditambah 300 ditambah 200 dan menjadi Rp4.625.
Lalu ada BEP-nya, break even point-nya, biaya tetap dibagi harga biaya variabel per variasi. Jadi untuk BEP dari kebab sedang yaitu 2.732.833 dibagi 6.950 rupiah dan hasilnya 401. Lalu jadi jadi untuk BP dari kebab besar 2.792.833 dibagi 10.375 dengan totalnya 269. Lalu ada aspek ekonomi dan sosial. Dalam dunia bisnis, tentu pergerakan suatu usaha dilihat dari banyaknya konsumen yang akan mereka tarik. Itulah yang dilakukan tebab-sekebab untuk tetap bertahan dalam persaingan bisnis yang sangat ketat. Tebab-kebab menunjukkan pergerakan yang mencakup banyak keuntungan. Tebab-sekebab juga menjalin hubungan yang baik dengan konsumennya. Mereka sering memberikan harga yang ekonomis dan terjangkau yang tentunya membuat para konsumen tertarik dan antusias untuk membeli tebab-sekebab. Lalu ada aspek lingkungan hidup. Tebab-sekebab menerapkan aspek lingkungan hidup yaitu dengan yang pertama pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi yang sangat strategis dan mudah dijangkau untuk konsumen tidak mengganggu jalan. Yang kedua, praktik ramah lingkungan. Untuk poin yang pertama, tebab-sekebab menjaga kebersihan area usaha dengan menyediakan tempat sampah di sekitarnya. Lalu, tebab-sekebab membuang sampah pada tempatnya rutin setiap saat jam tutup. Dan ini untuk foto saat wawancara kami. Sekian dan terima kasih.